إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Ahlu sunnah wal jamaah dalam persoalan akidah secara umum dan lebih khususnya dalam bab asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala, mereka memiliki pijakan yang jelas, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak menetapkan satu nama pun, tidak juga menetapkan satu sifat pun bagi Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali jika telah dinyatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran dan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam As-Sunnah. Mereka tidak pernah memiliki pendapat untuk menyamakan antara sifat Allah tabaraka wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Tidak juga mentakwilnya dengan takwilan-takwilan yang batil. Juga tidak pernah berpikiran untuk menyelewengkan makna yang hak dari sifat Allah tabaraka wa ta'ala kepada makna yang batil. Mereka semuanya berfirman secara utuh terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Dia Allah tabaraka wa ta'ala tidak sama dengan sesuatu apapun, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kelompok-kelompok yang berseberangan dengan ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini, mayoritas penyebabnya adalah karena mereka lebih cenderung mengikuti akal, lebih cenderung mengikuti perasaan dan praduga-praduga yang baik, hingga akhirnya mereka meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mengakibatkan mereka binasa bersama dengan kesesatannya. Di antara kelompok-kelompok itu, yang pertama adalah kelompok yang disebut dengan Al-Jahmiyah. Kelompok ini adalah pengikut Jahm bin Safwan. Kelompok ini berpendapat bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak memiliki nama dan juga tidak memiliki sifat. Mereka mengatakan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mawjudun mutlaq bi syartil itlaq. Allah tabaraka wa ta'ala itu ada dengan syarat yang mutlak, yakni tidak memiliki nama dan tidak juga memiliki sifat.
Pernyataan mereka ini jelas bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam kitabnya. Allah menyatakan wa huwal azizul hakim. Allah menyatakan wa huwal ghafurur rahim. Allah menyatakan wa huwas samiul basir. Dia Allah Maha bijaksana, lagi Maha mulia. Dia Allah Maha pengampun, lagi Maha penyayang. Dan Dia Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha mendengar, lagi Maha melihat. Yang semuanya ini adalah merupakan bagian dari nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kelompok yang kedua ialah kelompok Al-Mu'tazilah, pengikutnya Amr bin Ubaid dan Wasil bin Atha. Mereka menetapkan nama bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun menolak sifat bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka mengatakan bahwa Allah As-Sami Maha mendengar, namun dengan tanpa pendengaran. Mereka mengatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Basir Maha melihat, namun dengan tanpa penglihatan. Sesungguhnya pernyataan-pernyataan mereka ini saling bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Karena pernyataan ini mirip dengan ungkapan Allah itu ada tetapi tidak ada, atau kebalikannya Allah itu tidak ada tetapi ada. Kelompok ini juga menyatakan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah. Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Asy'ariyah dan para pengikutnya dari kalangan Kullabiyah dan Al-Maturidiyah. Mereka menetapkan sebagian sifat bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mentakwil sebagian sifat lainnya. Mereka hanya menetapkan 7 sifat bagi Allah. Di antara sifat yang mereka tetapkan ialah yang pertama Al-Haya, kemudian yang kedua Al-Kalam, kemudian yang ketiga As-Sam'u, yang keempat Al-Ghafar, yang kelima Al-Masyi'ah, yang keenam adalah Al-Iradah, dan yang ketujuh adalah Al-Ilmu. Kelompok ini juga meyakini bahwa perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ada kaitannya dengan masyiah dan iradah, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kelompok ini juga meyakini bahwa kalamullah, perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidaklah mengandung huruf, tidak juga mengandung suara. Kelompok yang berikutnya yang berseberangan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah ialah kelompok yang disebut dengan Al-Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini dibagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama, mereka yang menolak takdir yang baik dan takdir yang jelek. Mereka mengatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah mentakdirkan yang baik, tidak pernah mentakdirkan yang jelek. Mereka beranggapan bahwa kebaikan dan kejelekan adalah hasil ciptaan manusia, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun golongan yang kedua dari kelompok Al-Qadariyah ialah mereka yang meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya mentakdirkan kebaikan dan tidak pernah mentakdirkan kejelekan. Kejelekan hanyalah hasil ciptaan manusia, tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pernyataan-pernyataan ini sungguh sangat bertolak belakang dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Juga dengan firman Allah, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah, aku berlindung dengan Rabb al-Falaq min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang telah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kelompok yang selanjutnya ialah kelompok yang disebut dengan Al-Jabariyah. Kelompok Al-Jabariyah ini mereka yang meyakini bahwasannya manusia dalam keadaan dipaksa dalam segenap tindak tanduknya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia tidak diberikan pilihan. Apapun yang dilakukan oleh manusia di luar kemampuan manusia. Karena itu mereka berkesimpulan bahwa jika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengazab orang-orang yang berbuat maksiat, berarti Allah telah melakukan hal yang zalim. Allah
telah bertindak sesuatu yang tidak adil. Inilah di antara kelompok yang berseberangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita terhindar dari pemikiran dan pemahaman mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر muslimin rahimakumullah, jika kita ingin sebutkan satu persatu kelompok yang berseberangan dengan ahli sunnah wal jamaah, maka sangatlah banyak. Namun di antara mereka disebutkan oleh para ulama adalah kelompok yang disebut dengan al-hululiyah. Kelompok al-hululiyah ialah mereka yang berkeyakinan bahwa sembahan-sembahan yang ada di semua tempat. Mereka berkeyakinan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala fi kulli makan, ada di setiap tempat. Mereka berdalil dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah Tabaraka wa Ta'ala bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Dalil ini adalah dalil yang benar. Ini adalah kalamullah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi mereka meninggalkan kalamullah yang lain, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tentang ketinggian zatnya. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Tabaraka wa Ta'ala beristiwa di atas arsy. Juga mereka tidak tahu dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, A'amintum man fis sama', apakah kalian beriman kepada yang ada di langit, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahlu sunnah wal jamaah memahami bahwa kebersamaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluknya bukan kebersamaan zatnya, akan tetapi kebersamaan penjagaannya, kebersamaan ilmunya, dan juga kebersamaan pertolongannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kelompok lainnya ialah kelompok yang disebut dengan al-istihadiyah. Kelompok al-istihadiyah memiliki keyakinan bahwa semua perwujudan yang ada di alam dunia ini ialah merupakan bentuk dari perwujudan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka meyakini bahwa zat Allah bisa menyatu dengan zat manusia, bahkan bisa menyatu sekalipun dengan hewan yang menjijikan. Ta'ala Allah amma yaqulun. Maha tinggi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas apa yang mereka katakan. Al-Ittihadiyah adalah pengikutnya Ibnu Arabi At-Ta'i, di mana Ibnu Arabi At-Ta'i ialah orang yang mengatakan bahwa semua perkataan yang ada di alam dunia ini ialah perkataannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ta'ala Allah amma yaqul. Maha tinggi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi. Kelompok yang selanjutnya yang juga berseberangan dengan ahli sunnah wal jamaah ialah kelompok yang disebut dengan al-musyabbihah. Kelompok al-musyabbihah dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yang meyakini bahwa zat Allah bisa disamakan dengan zat makhluknya. Kelompok ini disebut dengan kelompok as-sabbiyah, di mana kelompok as-sabbiyah ini merupakan pecahan dari kelompok Syiah Rafidhah. Mereka mengatakan bahwa Ali adalah ilah. Ali adalah Rabb. Ali adalah Allah. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib memerangi mereka dan membakar jasad-jasad mereka, justru yang lainnya malah mengatakan, saat ini kami semakin yakin kalau Ali bin Abi Thalib itu adalah ilah. Karena tidak ada yang mampu untuk melakukan penyiksaan dengan api kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu Ali adalah ilah. Ta'ala Allah amma yaqulun. Maha tinggi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas apa yang mereka katakan. Golongan yang keduanya ialah golongan yang menyerupakan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sifat makhluknya. Ini juga golongan yang menyimpang dan keluar dari nafkah kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah tadi beberapa kelompok-kelompok yang keluar dari ahlu sunnah wal jamaah
karena penyimpangannya mereka dan penyelisihannya mereka terhadap kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar senantiasa berada di atas jalan yang hak, dapat mengikutinya dan juga dapat mengamalkannya. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة